Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Harapan saya hari ini kita semua berada di dalam keadaan yang baik dan sehat. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 4 ayat 14 sampai 20. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Suatu saat Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan yang terkenal, yakni perumpamaan tentang seorang penabur benih. Dalam perumpamaan itu diceritakan tentang penabur yang menabur benih. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan dan tidak sempat berakar karena dimakan burung. Ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Benihnya sempat tumbuh tapi tidak berakar karena tanahnya tipis, kena panas matahari, layu dan akhirnya mati. Ada juga yang jatuh di semak duri. Benih itu tumbuh tapi tidak sempat berbuah karena duri-duri menghimpit dan akhirnya mati. Tapi ada benih yang jatuh di tanah yang baik dan subur, sehingga benih tadi menghasilkan buah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Seandainya saudara dan saya menjadi penabur dan ditanya, tanah yang mana yang saudara mau untuk ditaburi dengan benih? Tentu saudara dan saya akan memilih tanah yang baik dan subur karena akan menghasilkan buah. Alkitab mengajarkan kepada kita tentang arti perumpamaan itu dalam Markus pasal 4 ayat 14 sampai 20 ini. Jika kita mencermati ayat tersebut, tertulis bahwa benih itu adalah firman Tuhan. Nah, sebagai pengikut Kristus, tentunya setiap hari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan tahukah saudara, Tuhan Yesus menghendaki supaya firman yang kita terima setiap hari ataupun setiap minggu dalam ibadah ataupun di dalam setiap persekutuan itu, Tuhan Yesus menghendaki agar firman itu bertumbuh dan berbuah di dalam diri kita. Firman Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah jika tanah hati kita bagaikan tanah yang subur dan baik tadi. Bagaimanakah tanah hati kita menjadi tanah yang baik dan subur? Perlu dibersihkan. Perlu dicongkel dari batu-batu atau kerikil-kerikil ataupun duri-duri, yakni segala macam kepahitan, iri hati, dengki, kecurigaan, rasa mangkel, tidak bisa mengampuni, dan segala macam kejahatan. Jika hati kita benar-benar bersih, maka benih firman yang ditaburkan akan bertumbuh dan berbuah. Artinya, hidup kita akan menjadi hidup yang berubah untuk berbuah, sehingga Tuhan disenangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maukah engkau dan aku menjadi pribadi yang bertumbuh dan berbuah? Mari bersama kita periksa hati kita. Kalau kita mendapati hati kita belum menjadi tanah yang baik dan subur, kita minta sama Roh Kudus agar Roh Kudus mencongkel dan membersihkan semua yang menjadi penghalang benih itu bertumbuh dan berbuah. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menegur kita, boleh membangun kita untuk kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Akhir kata saya mau berkata, selamat bertumbuh dan berbuah. Tuhan Yesus memberkati.